Halo sobat Ucap, apa kabar? Semoga kalian selalu sehat dan selalu dilimpahkan rezeki ya teman-teman. Pada video kali ini kita akan membahas, mengulas, mengupas tuntas. Oke. Permasalahan kopling manual pada Jupiter MX gigi 4. Kalau MX yang lama itu yang MX kopling itu kan gigi 4 juga tuh. Cuman ini yang gigi 4 yang versi otomatis. Jadi MX Jupiter paling lama. Ini untuk blognya udah kita bongkar. Jadi untuk teman-teman yang sudah mempunyai mimpi sejak lama untuk menggunakan kopling manual pada Jupiter MX, atau juga mungkin sudah tidak ada lagi yang minat untuk mengubah motor ini ke kopling manual ya teman-teman. Soalnya jumlah motor ini aku Pico yakin jumlahnya sudah sangat sedikit, dan pasti yang memiliki juga dari motor-motor peninggalan babe ya. Kalau buat beli baru mah pasti milihnya MX King atau Vixen Sonic, itu yang Pico rasa. Nah, ini objeknya. Jadi pada kopling otomatis itu ada namanya kopling sentrifugal ya teman-teman, bagian depan sini. Ini sudah kita copot. Semoga video ini bisa membantu teman-teman yang ingin mewujudkan impian mengubah koplingnya menjadi manual. Jadi kita skip dulu, tadi saya mengelasnya. Ini teknik mengelasan pada kopling ganda, yaitu gandanya udah kita lepas, kopling kampas gandanya teman-teman. Tadi saya skip karena kesulitan untuk memegang HP ya teman-teman. Jadi untuk pengelasan itu Pico sarankan untuk mengelas pada kondisi terpasang, karena kalau tidak terpasang itu kemungkinan besar posisinya tidak akan lurus ya teman-teman. Jadi lebih baik kita las pada saat terpasang terlebih dahulu. Ini penampakan ketika sudah dilas sementara. Kalau kalian punya kruas yang bekas itu bisa juga langsung dipasang dilas di bawah ya teman-teman. Tapi kalau bagi teman-teman yang ingin mencoba mengerjakan sendiri dan belum ada gigi suri atau gigi kruas bekas punya MX, ada baiknya dilas dulu di atas supaya lebih presisi ya teman-teman. Karena kalau tidak presisi takutnya nanti ngegol dan masangnya susah ya teman-teman. Masih hangat. Ini kita las 3 titik dulu teman-teman. Setelah itu kita cabut ya, baru kita diamkan sebentar ya teman-teman. Ini bentuknya sementara penampakannya. Ini akan kita las bagian 3 sisinya ini teman-teman untuk patennya. Jadi tadi itu hanya untuk kisahnya itu mensenterkan, oke, bukan mensenter diterangkan ya, tapi mentitik tengahkan sebuah objek di tengah. Jadi kalau kalian ragu tinggal dibawa ke tukang las ya. Tapi tukang lasnya tidak bisa juga sembarangan. Mereka harus tukang las yang memang telaten. Kalau kalian bawa ke tukang las yang banyak jobnya, takutnya nanti buru-buru ngelasnya. Jadi nanti takut nggak presisi, dan biasanya kalau tidak presisi itu bongkar lagi, pasang lagi lebih susah ya teman-teman. Oke, kita patenkan saja. Oh iya, untuk MX seperti ini itu sangat-sangat limited ya teman-teman, karena kebanyakan orang pasti belinya yang langsung kopling was dulu itu ya teman-teman. Pada zamannya. Sekarang sudah punah dan hanya kaum-kaum sebagian orang sih yang masih punya MX seperti ini. Ini seperti ini penampakan ketika sudah kita titik dulu. Titik, pasang lagi ke tempatnya kira-kira pas, baru kita las mati ya teman-teman. Jadi untuk kampas gandanya kita buang, kita sisakan rumahnya saja dan loncengnya saja. Kalau kalian punya budget lebih, ada juga itu spacernya. Spacernya punya MX 135 atau punya MX yang sama kayak punya MX kelas dia tapi yang manual, itu ada spacer. Spacer itu kayak bandul itu loh, kayak bentuknya seperti ini, cuman dari CNC bulat. Kalau ada budget lebih, nggak ada salahnya sih beli yang ada spacernya langsung ya teman-teman, jadi nggak ada ribet-ribet ngelas lagi. Setelah kita las, kemudian akan kita trial. Bukan trial dan error, ini tidak ada errornya.
karena kita sudah lakukan secara hati-hati, tidak ada namanya error. Jadi langsung kita trial untuk pengecekan apakah lurus atau tidak, teman-teman. Kalau kita gini loh teman-teman, nah mak ceplok gitu loh. Jadi masuknya tuh enak kalau center gitu ya. Jadi kalau takutnya kalau nggak center tuh masuknya sulit banget. Nanti juga dikendala pada saat pelepasan kayak kruas atau apa ya teman-teman. Untuk itu sih yang ubahan yang sangat mendasar pada perubahan MX ini teman-teman. Jadi bagian yang harus kita ubah itu adalah pertama di bagian kopling otomatisnya kita matikan, atau kalian kalau punya budget lebih belikan spacernya. Oke, setelah semua oke dan semua paten, mari kita kencangkan ya teman-teman. Ingat jangan lupa untuk dikencangkan menggunakan apa namanya, impact. Kalau tidak punya impact, saya ada kalau di sini menggunakan obeng ketok ya teman-teman. Jadi untuk bagian luarnya jangan lupa juga digerinda ya, bagian yang nonjol aja teman-teman, agar tidak ada kontak langsung dengan benda yang lain. Oke, selanjutnya kita rakit untuk bagian yang lain, kembalikan seperti semula. Untuk bagian kanan ubahan yang sangat-sangat kelihatan untuk bagian ini saja sih. Kemudian yang lain kita cuci kembali, kemudian kita akan rakit kembali teman-teman. Nah, ada juga yang jangan kebanyakan kelupaan, itu adalah bagian apa namanya, mekanisme kopling yang lama ya teman-teman. Karena ini pakai kopling otomatis, itu biasanya ketika handle gigi ditekan maka akan menekan sistem kopling yang ada di sebelah kanan. Kalau untuk motor MX ini sistem koplingnya ada di sebelah kiri. Jadi ini ada tuasnya. Ketika handle gigi ditekan maka tuas tadi akan menekan setut kopling yang ada di sebelah kanan. Jadi bagian itu kita lepas semua, bagian batangnya tengahnya jangan lupa dilepas itu ya teman-teman. Ada kelahar, ada batangnya, ada tuas kopling tadi kita lepas semua. Kemudian agar gigi kembali, gigi apa, mekanisme persneling gigi bisa kembali secara cepat, itu kan ada pelor-pelor 3 tuh. Nah, kita atasi, kita kasih pair. Di sini kita pakai pairnya kopling, kopling apa? Koplingnya yang sebelah kanan. Karena udah nggak kepakai kan. Jadi kita kasih pair aja untuk mengganti daripada mekanisme kopling yang lama. Jangan dilepas teman-teman, soalnya biar giginya cepat pulang. Kalau kita lepas nanti mekanisme pengembalian ke posisi atasnya itu lebih apa namanya, lebih lambat, soalnya pairnya kurang cepat balik. Jadi kita tambahkan aja pair di sini agar ketika masuk gigi atau lepas gigi baliknya cepat ya teman-teman. Dan ini harus dilepas, kalau nggak dilepas nanti malah bunyi klek 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 gimana gitu. Untuk bagian ini sepertinya hanya itu aja yang diubah, hanya pelepasan semua komponen, kemudian mengganti dengan pair kopling bawaan dia sendiri. Kebetulan sih yang pair yang sana kita ganti dengan pair racing. Nah, kemudian untuk kembali ke sebelah kanan tinggal kita rakit aja, nggak ada masalah yang terlalu signifikan di sini. Kita rakit kembali. Oke, selanjutnya kita sudah terpasang ini spill fotonya ya. Spill foto kita pasang, kemudian kita akan mengkomparasi, oke, atau membandingkan blok ori dan blok yang sudah kita beli ya teman-teman. Jadi ada 2 tipe sih, sempat apa menjadi pertimbangan, yaitu adalah pengaplikasian. Ada 2 tipe tuh di pasaran tuh biasanya. Yang pertama blok yang punya MX 135 itu, yang kopling yang terbaru, yang apa ya, bukan yang temennya ini, yang atasnya lagi, yang 135 itu kan, itu ada kopling juga tuh. Kalian juga bisa pasang itu, hanya saja pengaplikasiannya itu lebih ribet ya teman-teman, karena kalian harus jarak rumah kopling sama blok itu terlalu mepet ketika kalian beli blok yang punya 135 yang lancip-lancip itu loh. Jadi kalian harus rela motong blok lama kurang lebih itu 5 atau 10 mili gitu. Enggak. Kemarin tuh sempat diukur sekitar 8 milian.
8 milian itu untuk nambah perpak ketika kalian beli blok yang punya original MX 135 yang satunya lagi. Ini kalau ini kita beli yang modifan punya bloknya MX ini, cuman bagian bacaan Yamaha ini dimodif dikasih stud kopling, jadi seperti ini, agak agak ada tonjolan-tonjolan dikit ya teman-teman. Nah tapi kalau yang pakai yang ini, tipe yang kayak ini ubahannya nggak terlalu banyak teman-teman, karena sudah saya ukur tingginya sama, lebarnya sama, hanya saja ada tambahan stud kopling sih teman-teman. Kalau kalian lihat dari samping, bagian stud itu lebih tinggi, lebih menjorok keluar daripada yang blok aslinya ini. Untuk spill fotonya tidak ada perbedaan yang sangat mendalam, semuanya sama. Kemudian kita next, kita akan rakit bloknya. Oh ya teman-teman, untuk bagian ini ada lagi dua opsi lagi. Tadi yang pertama opsi untuk spacer dan atau pengelasan pada kopling otomatis. Yang kedua adalah bearing. Biasanya teman-teman akan membahas tentang bearing. Bearing yang dilema di bearing rumah kopling ya. Jadi kalau untuk yang opsi pertama itu menggunakan punya MX yang sudah kopling, itu bentuk bearingnya seperti ini. Bentar. Kalau mau pakai bearing seperti itu, kalian harus membeli daripada tutup kopling punya MX yang kopling ya teman-teman. Lebih ribet sih. Kalau di sini Pico menggunakan bearing bambu punya Vega ZR yang bagian kopling itu loh. Vega ZR atau Vega Z sama aja sih, yang di bagian kopling otomatis yang sebelah kiri, yang dekat batangan sebelah kiri. Pokoknya dari as kopling itulah, as snelling itu ada kelahar bambu 3 biji. Nah itu kita ambil. Nah untuk rumah kopling yang bagian MX yang ini, untuk menggunakan stud kopling ini itu juga nggak pas teman-teman ternyata. Jadi harus kita bor dulu lubangnya ya. Itu lubang yang sesudah tempat masang kelahar pada MX ini, itu harus kita bor dulu teman-teman untuk menyesuaikan dengan stud koplingnya teman-teman. Ini tuh saya spill dulu fotonya untuk kelahar bambunya. Nah seperti itu penampakannya. Jadi bagian kanan yang diubah adalah pengelasan mangkok ganda, pengeboran mangkok kopling atau tutup kopling, kemudian opsional mengganti per kopling ya teman-teman. Nah kita cek dulu untuk kinerjanya apakah berfungsi. Oke, ini berfungsi. Kekerasan menyesuaikan dengan per kopling ya teman-teman. Yang jangan lupa adalah seal oli juga jangan lupa untuk dipindah, seal engkol, kemudian filter. Oke, thanks for watching. Jangan lupa share, like, and comment. Let's go tes. Oh ya oke. Hah? Oh baja, oke siap. Motor ya mantap. Oke. Jalan lagi biasa. Kaki naik. Terus lanjut.